manapun itu. Setiap orang yang keluar dari zona nyamannya dia, karena mungkin kita di Bali, lahirnya di Bali, zona nyamannya di Bali, terus kita pindah ke Jakarta, jadi itu kan keluar dari zona nyaman. Nah ketika itu tuh mental itu tuh sebenarnya yang membuat kita jadi, dari skill kita yang biasa aja, kita jadi punya keberanian untuk ngasah lagi dan akhirnya kita bisa meraih sesuatu yang akhirnya ternyata melebihi dari apa yang mungkin bisa kita raih dari tempat asal kita. Ini terus clear tengah, selebet tengah. Jangan lupa untuk subscribe Hindu Channel sekarang juga. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita ada di kantin Pura Aditya Jaya Rawamangun karena ada pelatih atau guru nari asal dari Bali, dari Bangli. Waktu itu kalau nggak salah kita ketemu di acara apa ya Mbok ya? Di Kemenkraf ya. Rencana mau ada acara apa itu ya? Launching apa ya? Launching tari. Nah, karena penasaran dari Hindu Channel, kayaknya menginspirasi sekali. Dari Bali 2 tahun, bukannya kerja, malah mau ngelatih nari kan gitu. Padahal kan di Jakarta kan banyak udah pelatih nari kan gitu. Nah, pemirsa Hindu Channel berangkat dari kesenian, tentu saja kita mau mendengarkan generasi Hindu dari Bali yang sudah ke Jakarta sekitar 2 tahun. Rasanya gimana nih, vibrasinya gimana gitu. Yaitu anak Agung Sri Nandini, dipanggilnya Gung Sri. Gimana Gung Sri atau Mbok nih gitu. Rasanya di Bali sama di Jakarta dulu gitu. Rasanya di Bali kalau di Jakarta ya polusi ya berasa sekali ya. Keramaian di jalan juga berasa. Terus kalau di Bali mungkin kan lebih enak, suasana alamnya masih lebih tentram gitu. Tapi kalau pekerjaan di sini lebih dinamis ya. Dinamis banget. Kalau di Bali mungkin agak lebih slow, santai, di sini dinamis. Kegiatan ritual keagamaannya gimana? Enggak. Yang di sini lebih slow malah. Lebih slow ya. Kalau di Bali setiap hari. Kalau di Bali izin dari kantor tuh sering banget ya. Kalau di Jakarta nggak bisa. Iya nggak bisa. Iya. Jadi emang kalau di sini harus lebih singkat, padat, jelas sih kegiatan keagamaannya. Ya. Nah, manggilnya Mbok aja lah ya, enaknya. Kalau Bali itu Mbok. Nah, Mbok ini bisa menggeluti sebagai guru tari di Jakarta, apalagi masih muda. Ini latar belakang keluarga gimana di Bali? Apakah semua juga penggiat seni di Bali? Ya. Atau memang hanya Mbok Gung Sri saja? Gitu. Kebetulan keluarga memang semuanya latar belakang seni. Jadi dari saya keluarganya kan ada aji, ibu, kakak saya ada 2 cowok-cowok. Semuanya bergelut di dunia seni. Aji itu sekarang ngukir. Ngukir barong, ngukir kapel. Kalau ibu itu di pesantian Dharma Gita. Kalau kakak dua-duanya penari. Mbok di sini nari juga? Iya, saya juga nari. Megamel juga, Dharma Gita juga. Kalau lagi sembahyang di sini, terus pas kebetulan di pesantian itu saya kenal gitu, saya biasanya minta boleh nggak saya ikut juga gitu. Jangan, karena bukan tim. Dibolehin lah. Bolehin. Kali nggak boleh. Kirain karena bukan tim, jangan gitu. Nah, Mbok, ada nggak sih Mbok yang menginspirasi atau nilai-nilai yang bisa dibawa dari keluarga seni gitu? Maksudnya ada ketika kita keluar, ternyata kita merasakan hal yang luar biasa. Kita berlatar belakang dari keluarga seni gitu. Jadi sambil ini Mbak ya. Jadi sebenarnya kan orang tua itu kalau di Bali memang semuanya berkegiatan seni, tapi ya biasa aja ya, nggak terlalu, maksudnya bukan yang orang terkenal juga sih, kayak biasa aja lah kita, kemampuan seninya itu biasa aja, tapi semuanya menggeluti. Nah ketika kita ke Jakarta,
menggeluti seni itu langka. Gitu. Jadi ketika nyampe di sini, saya yang punya kemampuan biasa-biasa aja di Bali sana, di sini sangat berguna ternyata gitu, dan ternyata bisa berdampak baik bagi adik-adik di sini. Gitu. Nah, selain memang berdampak baik, ada hal yang menjadi tuntunan dari orang tua nggak sih, Mbok? Apa namanya? Kalau apa ya? Saya dengar-dengar itu orang yang suka ngayah itu kalau cuman ngayahnya biasa saja, kan kurang puas nih. Nah, Mbok gimana nih tuntunan dari orang tua, kan gitu? Iya, kebetulan memang terutama Aji ya. Hmm. Aji itu memang orang yang sangat mengutamakan nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai ngayah, kalau di Bali ya istilahnya ngayah. Jadi saya dari kecil itu memang diajarkan, ditanamkan dalam bermasyarakat kita tuh harus all out gitu dalam ngayah, dalam bermasyarakat gitu. Jadi, Totalitas lah ya. Totalitas gitu. Kalau jadwalnya ngayah ya harus ngayah gitu. Pokoknya kalau saya sampai telat-telat ngayah itu, waduh, dimarah itu kalau di Bali. Itu jadi emang nilai-nilai itu akhirnya yang membentuk karakter saya. Jadi terbiasa seperti itu, dan ternyata kalau nggak ngayah juga saya jadi ngerasa hampa gitu. Pas sampai di Jakarta, aduh, nggak ada kegiatan-kegiatan bermasyarakat, kurang nih rasanya gitu. Jadi makanya saya cari tahu nih gimana caranya biar saya Jadi bisa ngayah. bagi laki-laki, kalau bagi Mbok Gung, hampa itu Saya ya hampa itu tidak hanya ini ya, Mbok ya. Hampa itu tidak hanya jomblo. jomblo. Jadi kalau kita nggak ngayah itu, kalau kita apa namanya ngayah dan nggak ngayah itu juga bisa berdampak hampa gitu. Jadi bagi laki-laki jangan kepedean kalau ditinggalin sama laki-laki, Mbok Gung biasa aja gitu. Tinggal apa namanya gamel aja selesai urusan kan gitu. Mbok sering ke Rawamangun, Mbok, kayaknya? Oh sering. Sabtu Minggu pasti ke sini. Karena itu ya, nari itu ya. Belajar nari, terus juga kadang-kadang ada latihan. Waktu itu pernah ikut latihan menggambal juga. Nah, Mbak, kalau ini apa tantangan Mbok itu melatih nari di Bali dengan kayak Mbok melihat lah, walaupun Mbok antara melatih nari atau tidak di Bali, melatih di Jakarta tantangannya apa? Karena kan kalau di Bali udah dari lahir, dari orang tuanya belum mengandung aja ibunya sudah berkesenian kan gitu, anaknya lahir masih kesenian lagi gitu. Gimana? Jelas ya, berasa tantangannya di sini. Mungkin kalau istilah Balinya, anak-anak di sini lebih katos, lebih susah mungkin ya diolah, lebih susah diolah. Jadi mungkin kalau saya boleh akui, saya agak gemes jadinya gitu kalau ngajar di sini. Kalau di Bali mungkin karena anak-anaknya juga sudah dilepas ya dari kecil. Kalau mereka ikut sanggar, mereka dilepas aja udah pergi ke sanggar sendiri gitu. Kalau di sini kan masih diantar. Ya tapi mungkin kalau di sini faktornya karena kalau berangkat kemana-mana di sini kan emang jauh ya. Kalau di Bali kan mau ke sanggar ya deket, paling cuman berapa meter dari rumahnya gitu. Jadi mungkin di situ perbedaannya. Kalau di sini jadi anak-anaknya jadi lebih manja, dan karena mereka tidak lahir di lingkungan yang semuanya nari, jadi mereka juga tidak terbiasa dengan hal itu gitu. Nah, Mbok, katos ini maksudnya ngalem apa manja? Katos ini susah dibilangin atau manja sih, atau gimana sih, Mbok? Anak-anaknya ini. Oleh karena dia manja, jadinya jadi susah dikasih tahu. Tapi ketika dia sudah terbiasa, ketika dia tampil malah lebih sudah luar biasa, sama seperti tarian-tarian di Bali ya? Atau ada perbedaan? Mungkin ada beberapa orang yang oke gitu. Kalau perbedaan jelas berbeda. Di Bali itu karena mungkin orang-orangnya udah terbiasa, persaingannya juga ya. Karena di situ teman-temannya semua kayak gitu ya, dia harus mau nggak mau kan. Kalau di sini mungkin karena langka juga ya, jadi orang-orangnya juga nggak terlalu bersaing gitu, nggak terlalu punya motivasi untuk bersaing. Jadi masih beda sih. Mbak Gung Sri, ini kita tarik lagi dari keluarga seni ya. Kemudian Mbak Gung Sri ini bisa melatih nari di Jakarta juga. Nah,
terlahir dari keluarga seni ini gimana sih rasanya kan gitu, maksudnya sebenarnya mohon maaf nih ya, lah jadi bisa nari jadi sana sini disuruh, ngayahnya jadi capek banget, ngedidik anaknya juga jadi kita harus belajar mana pola ini gitu. Sebenarnya seneng atau ada kesel-keselnya dikit sih? Terlahir dari keluarga seni ya Mbok ya? Iya, iya. Ada seneng, dasarnya pasti seneng banget sebenarnya. Tapi keselnya juga pasti ada. Karena tadi kan ada tantangannya juga ya. Iya. Terus juga kalau kita di Bali, kalau istilah Balinya di Bali sing manggo gitu. Jadi ya kita di Bali ada fasilitasnya juga, ada gurunya yang ngajarin kita. Kalau di sini kebalik, justru kita yang harus sharing karena mungkin kemampuan kita ini dibutuhkan loh di sini gitu. Justru kita yang harus sharing, terus kita yang harus banyak membantu lah gitu. Peran kita jadi lebih banyak ketika di sini dibandingkan di Bali. Justru lebih sibuk di sini ternyata daripada di Bali gitu. Tapi ya kesel-keselnya jadi ada, tapi ya tetap happy. Nah, Mbak Gung gimana sih cara membaca peluangnya dulu dari Bali? Dari Bali kemudian niat merantau ke Jakarta, memang mau jadi guru nari, kan bisa kerja di yang lain, ngapain nari-nari di kegiatan keagamaan kan gitu. Nah, sebenarnya saya ke Jakarta ini bukan mau jadi guru tari awalnya. Saya ke Jakarta ini memang ada pekerjaan, memang mau cari pekerjaan yang formal lah istilahnya ya. Kenapa pengen ke Jakarta? Karena di Bali rasanya kurang dinamis saja, kalau kerjaan di kantor itu kurang dinamis gitu. Jadi saya pengen ke Jakarta untuk menemukan tantangan-tantangan baru. Kalau di Bali tuh rasanya kurang berkembang nih kepala saya gitu. Karena mungkin ya itu di Bali itu perbedaan di Bali dengan Jakarta. Di Bali itu kita harus menyeimbangkan bermasyarakat juga kan. Jadi akhirnya pekerjaan di kantor itu tidak terlalu diutamakan. Jadi pekerjaannya juga cenderung lebih statis kalau di Bali, kerja-kerja kantoran itu. Dibandingkan dengan di Jakarta. Di Jakarta itu industri itu lebih dinamis, lebih bersaing gitu. Jadi makanya emang harus otak kita terus-terusan berpikir gitu. Nah itu yang saya cari ke Jakarta tuh, saya mau cari itu, saya nggak mau kepala saya ini diem gitu. Jadi ke Jakarta nyari itu awalnya, terus karena kerinduan juga dengan kebiasaan bermasyarakat, karena apa yang dibekali orang tua saya dari kecil, ya makanya saya tetap berkesenian. Dan akhirnya ternyata jadi pekerjaan juga gitu, jadi pekerjaan sampingan lah. Iya. Nah ini Mbak Gung Sri ini yang dari rencana yang memang merantau ke Jakarta, kemudian sebelumnya pasti banyak anak-anak rantau yang dari daerah lain, tidak hanya dari Bali saja, juga dari daerah lain juga banyak gitu kan. Nah sebenarnya pandangan Mbak Gung sama nggak dengan saya ya? Saya coba sambil Mbak Gung makan ini dulu, apa namanya? Ada nanas, ada ini. Nah, bahwa ketika kita merantau dimanapun, salah satunya Jakarta, ketika kita memiliki mental yang kuat, memiliki skill yang bisa kita asah, bisa kita tingkatkan, terus kita berani untuk berhadapan dengan lingkungan apapun, di Jakarta dia pasti akan jadi. Gimana kalau menurut Mbak Gung? Apakah semua itu yang merantau kalau ke Jakarta mempunyai skill yang bagus, kamu asahlah, kamu beranilah, jadilah itu barang gitu. Kayak kemampuan Mbak Gung itu kan di Bali, Bali biasa aja gitu kan. Di sini kepake banget. Kepake banget kan gitu. Gimana kalau pandangan Mbak Gung? Mungkin pokoknya semua orang yang merantau itu sebenarnya nggak harus di Jakarta, dimanapun pokoknya itu. Setiap orang yang keluar dari zona nyamannya dia, karena mungkin kita di Bali, lahirnya di Bali, zona nyamannya di Bali. Terus kita pindah ke Jakarta, jadi itu kan keluar dari zona nyaman. Nah ketika itu tuh mental itu tuh sebenarnya yang membuat kita jadi, dari skill kita yang biasa aja, kita jadi punya keberanian untuk ngasah lagi, dan akhirnya kita bisa meraih sesuatu yang akhirnya ternyata melebihi dari apa yang mungkin bisa kita raih dari tempat asal kita, di zona nyaman kita. Kalau di zona nyaman kita cuma bisa sampai di skill 3, mungkin kalau di sini sampai ulti gitulah ya. Kalau udah di luar zona nyaman di Jakarta ini kita udah bisa sampai ulti gitu. Karena mental itu. Nah Mbak,
ke pelatih nari ini latihan terus nggak di setiap hari, atau dia memang udah menjiwai dari Bali ya sudahlah, ya memang standarnya nari gitu-gitu aja, atau tetap Mbok melatih diri juga? Pastinya melatih diri juga. Apa namanya, karena di Bali kan ternyata saya tuh nggak terlalu fokus nari waktu di Bali, karena memang di Bali itu banyak penari, persaingannya beda. Di Bali itu saya nggak terlalu, skill saya biasa-biasa aja, jadi saya nggak terlalu kepake gitu lah istilahnya. Ketika saya di Jakarta ternyata saya dibutuhkan, ya mau nggak mau saya juga harus meningkatkan skill saya supaya memang apa yang saya share itu sesuai gitu, cocok gitu. Kalau misalnya saya juga setengah-setengah gitu ya, kayak nggak mau melatih diri, ya jadinya kan saya juga jadi kurang full apa yang bisa saya kasih gitu, apa yang saya share. Nah, ngomong-ngomong nari nih Mbok, mohon maaf tadi kita di briefingnya nggak ada permintaan gaya nari itu gimana sih Mbok yang bisa dimunculkan di frame Hindu Channel nih gitu, gimana sih? Mungkin bisa apa ya, bisa memperagakan ataukah memang harus perlu musik itu Mbok? Enggak juga Enggak sih. juga, ya sedikit aja lah Mbok lah. Aduh jadi malu. Sedikit aja, ini mumpung kita ngomongin nari Mbok. Jadi apa ya, pemirsa Hindu Channel juga nih, guru narinya nih ada di Jakarta gitu. Kan gitu, sedikit aja sih Mbok. Apa sih ya? Ya apa aja yang sambil duduk bisa lah gitu. Saya sambil menyaksikan sambil ini apa rujakin. Iya mungkin ya kayak sederhananya misalnya dan agam kanan aja ya, dari sambil jelasin aja Mbok, nggak apa-apa. ya. Nah ini kan dari ungkap orang, ini agam kanan. Kalau sampai kaki apa namanya, kaki kanannya di belakang, kaki kiri depan. Ini terus clear tengah, seleder tengah. Ya itu dasar banget lah ya gitu. Ini kalau ada musiknya serem nih. Enggak, itu cantik kok. Oh cantik ya, maksudnya lebih merinding kita pasti akan lihatnya. Oh iya benar-benar. Nah Mbok, ini ngomong-ngomong pasti akan ada yang bertanya, kok orang Bali bisa mempermainkan Mata. lirik matanya itu sama tangannya itu gimana sih Mbok? Maksudnya dasarnya Mbok awal dulu latihannya itu kenapa ya? Mungkin ya kalau yang orang pasti akan lihat tarian Bali akan wah loh Mbok, beneran deh. Iya. Gerakannya itu bisa hidup semua loh, mata, ini tangan, kaki, kain dan sebagainya semuanya itu. Oh mungkin karena ini ya, karena kita di lingkungannya di Bali ya. Dari kecil kita tuh selalu diperdengarkan dengan gamelan-gamelan Bali, terus dipertontonkan tari-tari Bali dari orang-orang tua kita, dari kakak-kakak kita kayak gitu. Jadi ya kitanya juga terpancing untuk bergerak dari kecil, dari anak-anak masih dari bayi itu biasanya memang orang Bali itu selalu mempertontonkan tontonan-tontonan seni tari Bali itu. Jadi mereka tuh akan muncul, anak-anak kecil, kalau saya biasanya gendong keponakan-keponakan saya, mereka akan tiba-tiba aja kayak gini tangannya gitu. Nah dari situlah mungkin terus terlatih setiap hari, karena kita terus pertontonkan dengan hal seperti itu. Jadi mereka jadi terbiasa, ya. jadi masuk ke jiwanya gitu kan. Tapi apa namanya, kan agak lumayan susah ngawalinya ya Mbok ya kalau bukan yang dari Bali. Nah kalau triknya Mbok supaya orang itu bisa ngagem gitu, bisa gerakan matanya juga bisa jalan, itu gimana cara Mbok pelan-pelan ngasih taunya ke anak-anak nih? Iya. Gitu. Kalau saya ini harusnya bawa anak sih Mbok. jadi nyontak ya. Jadi nyontohin ya. Iya, harusnya bawa anak nih. Sebenarnya mungkin kita harus komunikasi sih sama anaknya itu. Jadi komunikasinya itu bukan sekedar ngomong ya, tapi gimana caranya kita komunikasi lewat mata. Kalau saya biasanya gitu, lewat mata. Jadi anak ini gimana caranya kita ketemuin matanya. Jadi kalau saya biasanya kalau ngajar, saya lihat tatap mata anak itu, terus kayak senyumin, kasih dia senyum, terus kasih dia masukan-masukan, terus kayak seolah-olah ngajak dia, ayo sayang kita nari, ayo sayang, kayak gitu. Jadi dia akan, anak-anak itu sebenarnya suka banget diperhatikan gitu, jadi dia akan merasa diajak gitu. Nah dari situ dia akan tergerak gitu. Nah kalau ngomongin ajakan, kalau seandainya nih Mbok yang nonton anak-anak nih, cara ngajaknya gimana nih Mbok?
biar mau ini seolah-olah ini nggak syuting nih Mbok, tapi ini ngajak ini Iya. anaknya nih gitu ya. Siapa tahu loh Saya anak biasanya. ini anak-anak ini lagi pada nonton ini pastinya Mbok. Iya, iya. Terutama orang-orang tuanya yang mungkin ada bekerja di BUMN, di Kementerian Agama dan di pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu kan. Ya mungkin orang tuanya kan pengen les anak-anaknya kan gitu kan. Oh, saya nemuin guru yang pas nih gitu. Dengan nonton Hindu Channel ini kan gitu. Cara ngajaknya nih, Mbok. Yang Jadi anak-anak misalnya- belum awal mula gitu. Iya. Kalau saya, karena guru-guru di Bali juga seperti itu ya yang saya rasakan. Jadi misalnya ada lagu musik nih, nah gitu kan. Nah itu kita nyanyikan gerakannya. Jadi misalnya nyalet kanan panjang tutup kayak gitu. Terus ini mata itu, nih kamera anggap saya anak-anak Iya, ya. iya. Jadi kayak nyalet kanan panjang tutup, ditatap, dia kayak dikasih tahu, nah ayo nak kita tutup panjang tangannya sayang gitu terus tapi dikasih lagi omongan-omongan panjang tangannya sayang, panjang tangannya, terus hop ambil selendangnya gitu. Jadi dikasih tahu dianya, ambil selendangnya pelan-pelan sayang, ambil selendangnya, sambil perhatiin dia geraknya, terus kayak dikasih tahu. Oh, benar ya, Mbok ya. Kalau di Bali biasa saja. Kalau di Bali melatih biasa saja. Karena semua orang Bisa. hampir di Bali bisa. Tetapi kalau dibawa keluar daerah istimewa sekali. Iya. Iya. kayak gitu. Nah mungkin nih Bapak Ibu yang mungkin nonton Hindu Channel pada hari ini bisa nanti minta nomor handphonenya, bisa melalui DM di Hindu Channel gitu, DM, inbox, kemudian atau bisa menghubungi nanti di komentar gitu. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe Hindu Channel sekarang juga karena support Bapak Ibu sangat kita nantikan dari dengan subscribe itu. Nah mungkin terakhir Mbok, di sisi lain bisa menyampaikan tantangan walaupun tadi sudah. Poin tantangan di Jakarta seperti apa dan harapan Mbok Gung Sri ketika 2 tahun sudah di sini pengen seperti apa gitu. Oke. Mungkin tantangannya sebenarnya yang paling mendasar itu adalah menumbuhkan niat teman-teman atau adik-adik itu untuk melestarikan budaya Bali. Itu yang paling sulit. Mungkin karena mereka tidak terlahir di Bali gitu. Jadi pride-nya gitu ya sebagai orang Bali itu mungkin jadi kurang terbentuk, berbeda dengan teman-teman yang di Bali yang tadi sudah saya ceritakan dari kecil sudah dipertontonkan dengan budaya-budaya Bali, diperdengarkan musiknya Bali gitu. Jadi berbeda gitu. Mungkin itu yang menjadi tantangan buat saya sekarang. Jadi karena itu yang akan mendorong mereka mau konsisten untuk latihan, mau konsisten untuk tetap mengikuti arahan dari kita, itu yang akan mempengaruhi mereka. Jadi itu tantangan terbesarnya, menumbuhkan niatnya. Dan harapan saya ke depannya semoga teman-teman di sini, adik-adik di sini itu punya, dan juga dorongan orang tua ya mungkin ya, dorongan orang tua juga supaya mungkin dari kecil ditanamkan nilai-nilai budaya Bali itu supaya jangan dilupakan, supaya niat mereka juga tumbuh dari kecil untuk membawa kebanggaan Bali gitu dan untuk melestarikan budaya Bali. Suksema Mbok Gung Sri. Ya. Teman-teman Mbok Gung atau adik-adik yang nonton hari ini untuk suruh subscribe. Buat teman-teman semuanya yang hari ini nonton, Hindu kalau belum Channel. subscribe ya Hindu Channel, di subscribe sekarang. Hindu Channel ini adalah channel yang menginspirasi ya, Iya. menginspirasi dan mengundang banyak-banyak narasumber yang bisa memberikan Ya. inspirasi. Tapi baru perdana ini Mbok kita Sama. syuting itu di kantin dan sambil makan. Oh iya. Ini baru perdana ini, termasuk mungkin narasumber yang diundang di Hindu Channel besok. Nah itu kemarin Iya. sambil makan. Saya mau dong. Saya gitu. mau dong gitu. Tapi sukses selalu Mbok Gung Sri untuk kegiatan-kegiatan ngajar narinya. Generasi Hindu yang ada di Jakarta pastinya akan sangat bangga dan akan berkesan ketika
tampil di acara-acara besar keagamaan yang ada di Jakarta. Di acara Odalan, Kuningan, Galungan, kemudian pentas seni. Ini kan banyak sekali di Jakarta. Apalagi acara-acara pemerintahan juga ternyata menggait anak-anak generasi Hindu yang lagi nari-nari juga. Ini bakat-bakat yang akan selalu dipupuk oleh Mbok Gung Sri juga yang selalu booming. Suksema, kami tutup dengan Paramasanti. Jangan lupa untuk subscribe Hindu Channel sekarang juga. Paramasanti, Om Santi 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 Om. Suksema, Mbok. Oke.